Halo semuanya, saya Fernanda Putri Jelita. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan, desain, dan implementasi dari sistem perencanaan sumber daya di perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengembangan sistem tradisional. Pada siklus hidup pengembangan sistem tradisional, hal ini mencakup beberapa fase, diantaranya yaitu definisi masalah, studi kelayakan, analisis sistem, desain terperinci, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, adapun pendekatan yang mendasar yang digunakan dalam pengembangan sistem tradisional, yaitu dengan menganalisis kekurangan sistem saat ini dan mengembangkan sistem yang baru dan data yang akan mendukung persyaratan bisnis di perusahaan. Selain itu, juga terdapat kekurangan dari siklus hidup pengembangan sistem tradisional, yaitu memakan waktu terlalu lama atau terlalu banyak waktu dan biaya yang mahal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengembangan sistem tradisional. Pada siklus hidup pengembangan sistem tradisional, hal ini mencakup beberapa fase, diantaranya yaitu definisi masalah, studi kelayakan, analisis sistem, desain terperinci, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, adapun pendekatan yang mendasar yang digunakan dalam pengembangan sistem tradisional, yaitu dengan menganalisis kekurangan sistem saat ini dan mengembangkan sistem yang baru dan data yang akan mendukung persyaratan bisnis di perusahaan. Selain itu, juga terdapat kekurangan dari siklus hidup pengembangan sistem tradisional, yaitu memakan waktu terlalu lama atau terlalu banyak waktu dan biaya yang mahal. Yang selanjutnya yaitu pendekatan baru untuk pengembangan sistem. Terdapat 3 pendekatan yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sistem informasi, yaitu pembuatan prototipe, pengembangan pengguna akhir, dan paket perangkat lunak. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari 3 tersebut. Yang pertama yaitu prototipe. Dengan adanya prototipe, perancang sistem dapat menunjukkan model dari dokumen sistem ke pengguna akhir untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang persyaratannya. Nah, yang kedua terdapat pengembangan pengguna akhir. Pengembangan pengguna akhir dilengkapi dengan spreadsheet dan database paket seperti Microsoft Excel dan Access. Pendekatan ini bekerja secara efektif untuk aplikasi departemen lokal, tetapi tidak sesuai untuk pengembangan sistem produksi pada skala yang besar. Yang ketiga yaitu paket perangkat lunak. Paket ini menawarkan skala ekonomi dalam pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan, dan yang mengakibatkan banyak perusahaan beralih ke pembelian perangkat lunak, yaitu perangkat lunak komersial siap pakai. Sistem ERP, paket perangkat lunak komersial, dapat dikatakan terintegrasi berskala besar yang mendukung seluruh rantai nilai fungsi dari bisnis. Kita juga akan membahas mengenai proses pengembangan dari sistem ERP yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama, perencanaan, membuat kasus bisnis untuk ERP. Perencanaan ini mencakup beberapa hal, yaitu melakukan penilaian kebutuhan, memberikan justifikasi bisnis berdasarkan perbedaan antara sistem yang ada dan sistem yang diusulkan. Nah, di sini juga ada alat dan teknik, yaitu wawancara dan justifikasi biaya. Yang kedua, terdapat analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini menganalisis proses bisnis saat ini dan menentukan proses yang akan didukung untuk memilih sistem ERP. Yang ketiga, terdapat desain rekayasa ulang versus kustomisasi. Pada proses desain ini, merekayasa ulang proses bisnis di sekitar model praktik yang terbaik sistem ERP atau menyesuaikan dari perangkat lunak tersebut. Nah, di sini juga ada alat dan teknik, yaitu menggunakan metodologi ERP dari praktik terbaik atau dapat menyesuaikan. Yang keempat yaitu pilihan desain ERP alternatif. Sistem ERP dapat dirancang menggunakan berbagai pendekatan. Paket ERP vanilla yang lengkap paling mudah diimplementasikan karena organisasi dapat mengikuti standar yang ditentukan oleh vendor. Yang kelima, terdapat desain terperinci.
pada desain terperinci ini mencakup pilih model, proses, input, dan output standar, misalnya daftar pelanggan atau daftar vendor. Alat yang digunakan pada desain terperinci ini yaitu prototipe interaktif. Yang terakhir yaitu pelaksanaan atau implementasi, yang mencakup mengonfigurasi sistem, memigrasikan data dari sistem, yaitu data dari sistem lama ke sistem baru, mengembangkan antarmuka, dan menerapkan sistem pelaporan atau melakukan pengujian. Pembahasan kita yang terakhir yaitu langkah implementasi atau pelaksanaan dari sistem ERP. Implementasi ERP mencakup penetapan keamanan dan perizinan. Hal ini berarti pengguna memiliki akses yang mereka butuhkan. Karena proyek ERP melibatkan komitmen waktu dan biaya yang besar, hal ini mengakibatkan banyak risiko yang terlibat dalam pengimplementasian, dan risiko tersebut dapat memicu kelebihan waktu dan biaya. Risiko ini dapat dikurangi apabila perusahaan memutuskan untuk menerapkan vendor paket lengkap, karena dengan vendor paket lengkap, teknik implementasi yang diuji vendor akan diikuti. Pembahasan kita yang terakhir yaitu langkah implementasi atau pelaksanaan dari sistem ERP. Implementasi ERP mencakup penetapan keamanan dan perizinan. Hal ini berarti pengguna memiliki akses yang mereka butuhkan. Karena proyek ERP melibatkan komitmen waktu dan biaya yang besar, hal ini mengakibatkan banyak risiko yang terlibat dalam pengimplementasian, dan risiko tersebut dapat memicu kelebihan waktu dan biaya. Risiko ini dapat dikurangi apabila perusahaan memutuskan untuk menerapkan vendor paket lengkap, karena dengan vendor paket lengkap, teknik implementasi yang diuji vendor akan diikuti. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.